Tapi malam ini saya mau ambil sebuah tema yang judulnya adalah Tuhan membuatku lupa. Nah, bukan Tuhan bikin kita insomnia ya Bapak Ibu. Membuat apa? Insomnia ya? Tidak, lupa tuh apa sih? Hilang ingatan, bukan ya? Amnesia, kok insomnia? Insomnia itu nggak bisa tidur. Ya, jadi bukan Tuhan membuat kita jadi amnesia untuk tidak bisa mengingat apapun, tapi dengarkan khotbah saya aja baru ngerti ya. Mari kita baca kisah ini di dalam Kejadian 41 ayatnya yang ke-51. Ini kisah tentang seseorang yang Tuhan membuatnya lupa. Semua kita punya masa lalu yang tidak selalu menyenangkan. Ada hal-hal buruk yang kita alami. Kalau kita tengok ke belakang rasanya wow. Perjalanan panjang yang telah kita lewati, menangis-nangis, ya, hati yang hancur, broken heart, ya, kecewa, sedih, ketakutan, stres. Saya pernah mengalami depresi terselubung. Dan kalau saya tengok ke belakang, ngeri banget, gak bisa tidur berhari-hari. Tapi ketika hari ini saya ada di sini, Tuhan membuat saya lupa hal-hal buruk yang pernah terjadi di hari kemarin. Ada seorang tokoh yang juga dicatat dalam Alkitab, Kejadian 41 ayat 51 tadi, kita baca. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat apa? Aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ini perkataan dari Yusuf yang membuat anaknya Manasye, dia memberi nama Manasye yang artinya ini. Manasye artinya Allah membuatku lupa tentang kesukaran-kesukaran kemarin yang dia alami mulai dari rumah bapaknya. Saudara tahu kisahnya Yusuf ya? Kita simak seketika. Apa kesukaran yang Tuhan akhirnya membuat Yusuf lupa sehingga dia bisa mengatakan Allah telah membuat aku lupa. Nah, apa kesukaran yang dialami oleh Yusuf? Ada banyak orang yang sudah berkhotbah tentang ini ya. Yusuf mengalami 7D dalam kehidupannya ya. Yang pertama saudara, kita tahu bahwa Yusuf ini adalah anak yang soleha. Anak yang saleh, anak yang baik, anak yang jujur, anak yang punya banyak hal baik sehingga tidak pernah kompromi. Dan dia sering melihat saudara-saudaranya itu hidupnya nggak benar ya. Dan Yusuf sering menegur mereka. Alhasil mereka bukan mengasihi Yusuf, mereka malah membenci dia. Mereka iri. Dan karena perbuatan-perbuatan Yusuf yang baik itu membuat papanya Yakub lebih mencintai Yusuf daripada saudara-saudaranya. Kenapa bisa? Karena memang Yusuf anak yang baik ya. Dan karena papanya ini sayang kepada Yusuf, maka Yusuf diberikan apa? Jubah money color, jubah yang maha indah yang hanya dipakai oleh para bangsawan di masa itu. Ini sebuah tindakan profetik yang dilakukan oleh papanya Yusuf dengan memberikan jubah yang maha indah ini kepada Yusuf. Dan ternyata memang akhirnya nanti Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir. Ya, itu tindakan profetik. Nah, akhirnya yang terjadi adalah dia diiri. Ya, apa yang Yusuf alami, kesukarannya, dia diiri. Dia nggak disukai oleh saudara-saudaranya loh. Saudara-saudaranya nggak suka sama Yusuf. Karena apa? Karena iri hati. Dia lebih disayang oleh papanya. Dia diberikan jubah yang indah, mereka nggak. Dia disayang sama papanya. Lalu apalagi yang kita lihat yang dialami oleh oleh Yusuf ini. Yusuf itu juga karena dia terlalu jujur ya, akhirnya saudara-saudaranya itu nggak suka ya. Dia jujur menceritakan mimpinya, apa yang dia mimpikan, bahwa dia melihat bahwa bintang-bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya ya. Dan mereka berpikir, kami mau menyembah kepada engkau. Dia melihat
berkas-berkas saudara-saudaranya tunduk kepada dia, dan dia menceritakan itu dengan jujur, dengan polos, dengan berpikir mimpi kan. Nah kadang-kadang kita juga mungkin bisa mengalami seperti itu. Kita cerita mimpi kita, harapan-harapan kita kepada seseorang. Kita kepengen nanti satu waktu Tuhan akan bawa kita kemana, kita akan diberkati, kita akan dipromosi. Tapi nggak semua orang bisa siap menerima apa yang kita mimpikan itu. Bisa jadi dia malah iri. Mimpi, tukang mimpi. Mereka menjuluki dia tukang mimpi. Saking terlalu polos dan terlalu jujur, saudara. Lalu apa lagi? Apa yang dialami Yusuf? Akhirnya kebencian itu tidak berhenti di situ. Dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tapi ada yang menyelamatkan dia, diangkat dari sumur, dan akhirnya dia dijual kepada orang Midian, dan akhirnya dia dibawa ke rumah Potifar. Di rumah Potifar, dia mengalami fase yang juga tidak menyenangkan. Dia digoda, bukan sekali, berkali-kali, ya. Kejadian 39 ayat 10. Walaupun dari hari ke hari, bayangkan, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengannya. Dia digoda, enggak satu kali, berkali-kali, saudara, ya. Wow. Ini adalah hal-hal tidak menyenangkan yang dialami oleh Yusuf. Apalagi setelah digoda dan Yusuf tidak mengikuti rayuan daripada ibu Potifar, malah yang terjadi dia difitnah, ya. Dia berkata kepada orang-orang termasuk kepada suaminya bahwa Yusuf itu mau memperkosa aku. Bayangkan, ini perempuan menggoda Yusuf, Yusuf nggak mau, malah dibilang apa? Dibilang mau memperkosa ibu Potifar. Dan akhirnya karena dia difitnah, hasilnya justru dari fitnahan itu adalah apa? Yusuf apa, saudara? Dipenjara, dibawa ke dalam penjara, ya. Dikatakan di dalam Kejadian 39, 19, 20, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Wow, orang baik, orang saleh, orang jujur, orang bekerja dengan excellent, tapi bisa juga mengalami masalah dalam kehidupannya, saudara. Dan ketika dia di penjara, maka dia di penjara berdekatan dengan orang-orang dari kerajaan, yaitu juru minum raja dan juru roti raja. Dan ketika mereka bermimpi, Yusuf menafsirkan mimpi kepada mereka. Dan satu daripada mereka, dua mereka mengalami apa yang diceritakan oleh Yusuf, bahwa yang satu akan kembali kepada pekerjaannya semula, sedangkan yang satu akan digantung atau dibunuh. Dan yang kembali ke penjara, kembali ke kerajaan untuk melaksanakan tugasnya, Yusuf berkata, jangan lupakan aku ya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia melupakan Yusuf. Itu hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang, kita menolong seseorang, tapi orang itu melupakan. Bahkan lebih ngeri lagi kalau dibalas dengan hal yang buruk seperti ibu Potifar tadi, ya. Dan hari-hari terakhir, Bapak Ibu dengar, 2 Timotius 3 mencatat tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Dikatakan di sana, pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Coba tunjukkan 2 Timotius 3. Tidak tahu berterima kasih, tidak dapat mengekang diri, jarang, tidak suka yang baik, ya, menyombongkan diri, bukan, 2 Timotius 3, ya. Suka menjelekkan orang, tidak suka berdamai, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima berkata, mereka ini adalah orang-orang, 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan apa? Ibadah. Jadi mereka datang ke gereja, Bapak Ibu, mereka orang Kristen KTP-nya, tetapi pada hakikatnya atau pada dasarnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Karena ibadah itu mengandung janji. Janji apa? Janji untuk merubah kehidupan saudara dan saya. Hidup masa lalu kita yang mungkin suka
tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang suka bohong, hidup yang tidak jujur, hidup masa lalu kita yang tidak hidup dalam kebenaran. Tetapi ketika kita mengalami yang bertemu dengan Tuhan, Tuhan merubah kehidupan saudara dan saya, ya. Tetapi Alkitab mencatat di sana bahwa yang terjadi adalah Yusuf bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Tapi apakah Yusuf berubah? Tidak. Apa yang membuat Yusuf, atau apa rahasia Yusuf yang membuat akhirnya Tuhan membawa dia untuk melupakan masa lalu? Saya mau tanya, berapa banyak di sini yang punya masa lalu semuanya menyenangkan? Tidak. Berapa banyak di sini yang masa lalunya banyak hal-hal yang gak menyenangkan? Amin. Semua kita pasti, ya, saya juga. Masa lalu kita itu, apalagi waktu kita belum mengenal Tuhan, ya, kita pasti mengalami banyak masalah, banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita akan belajar rahasianya untuk mengubah hari kemarin kita yang buruk, yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan, untuk menyongsong hari depan yang penuh dengan harapan. Berapa banyak yang mau? Mau, Bapak Ibu, mau membuat Tuhan, membuat kita lupa dengan masa lalu kita yang buruk, yang tidak menyenangkan, masa lalu yang rasanya itu kalau lihat ke belakang, wow, padang gurun. Tapi Tuhan sedang menunjukkan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Hal pertama untuk mengalami terobosan, untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan harapan adalah saudara dan saya harus punya yang namanya fear of God. Apa? Fear of God. Apa itu fear of God? Takut akan Tuhan. Amin. Yusuf ini punya fear of God. Takut akan Tuhan itu artinya begini, Bapak Ibu. Dilihat orang atau enggak dilihat orang, ada Tuhan yang melihat. Setuju? Kalau kita hanya melakukan saat dilihat, itu namanya orang bermuka, bisa 10 juga. Itu Bella langsung 1000 ya. Artinya dengan si A kita sikapnya begini, dengan si B kita sikapnya begitu. Saat dilihat kita begitu baiknya, tapi saat tidak dilihat hidupnya amburadul. Ya enggak gitu, Bapak Ibu. Yusuf ini adalah saat dilihat dan tidak dilihat, dia tetap punya yang namanya fear of God. Dimulai dari mana? Kita lihat, dimulai dari rumah papanya. Ketika saudara-saudaranya hidup kompromi, Yusuf no. Yusuf tetap memilih radikal. Di tengah-tengah saudaranya yang hidupnya tidak benar, dia tetap menjadi orang yang benar. Justru karena itulah dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dibilang tukang lapor. Kenapa? Karena memang Yusuf tidak mau setuju dengan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak menyenangkan Tuhan itu, Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika dia dijual ke rumah Potifar, dia tetap punya fear of God. Dia tetap takut akan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di sini Kejadian 39 ayat 4 sampai 6 saya baca buat Bapak Ibu, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa di rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumahnya maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi Yusuf ini adalah orang yang sangat disertai oleh Tuhan. Sehingga di rumah Potifar, Tuhan membuat apapun, walaupun ini dia adalah budak. Dia budak. Di rumah Potifar itu Yusuf itu budak, saudara ya. Tetapi rumah Potifar diberkati dengan kehadiran orang yang punya fear of God. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita baca di sana tadi ya. Lalu kemudian waktu di rumah Potifar, Potifar sangat diberkati karena Yusuf punya yang namanya fear of God. Dan ketika tidak ada orang melihat, jadi dia itu orang yang melakukan tanggung jawabnya dengan excellent. Ya. Dan ketika dia dikagumi oleh Potifar, bukan cuma oleh bapak Potifar, tapi tante Poti juga ikut kagum dengan Yusuf.
Masalahnya adalah Tante Poti bukan kagum yang baik, tapi kagumnya udah kagum yang buruk. Ya, dia mau mengajak Yusuf untuk tidur dengan Tante Potifar ini. Ketika tidak ada orang yang melihat di masa itu, Yusuf berkata seperti apa? Dia berkata, aku takut akan Tuhan. Jadi alasan Yusuf menolak rayuan daripada Tante Potifar adalah karena takut akan Tuhan. Itu yang saya bilang tadi, ketika kita punya fear of God, maka itu akan menerobos, membuat kita yang walaupun budak bisa menjadi orang yang sangat dipercaya. Lalu di penjara, saudara, di penjara, dia tetap menjaga sikap, ya, sehingga akhirnya dia disukai oleh kepala penjara. Kita lihat di sana, Kejadian 39 ayat 22 dan 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wow. Di penjara jadi orang kepercayaan kepala penjara. Mungkin saja Yusuf juga pegang kunci penjara. Dan seandainya dia mau, dia bisa pergi aja. Dia bisa lari aja dari penjara. Tapi dia tetap punya yang namanya fear of God. Ini luar biasa, saudara. Masa lalu kita seburuk apapun akan bisa berubah kalau kita punya yang namanya fear of God. Amin. Apalagi yang dimiliki oleh Yusuf? Yang kedua, Bapak Ibu. Kalau yang pertama, untuk mengalami terobosan menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan adalah fear of God. Maka yang kedua adalah dia tetap konsisten hidup benar. Ini enggak gampang. Orang Kristen banyak yang terjadi adalah on off. Kristen yoyo. Ada masa di mana dia begitu on fire dengan Tuhan. Ada masa di mana dia semangat dengan Tuhan. Bisa jadi ketika dia sangat diberkati, dia sangat cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi bisa jadi juga ketika dia dalam keadaan susah, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan ketika dia diberkati, dia lupa dengan Tuhan. Ada yang sebaliknya, ketika dia diberkati, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ketika dia susah, dia tinggalkan Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Ada yang seperti begitu. Tapi Yusuf, saudara, dalam keadaan suka, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan menderita, dia tetap konsisten hidup dalam kebenaran. Ini yang saya bilang Kristen Raja Wali. Ketika badai datang, dia tidak lari dari badai, dia tidak ribut seperti ayam kampung berkotek-kotek, enggak. Tapi dia tetap melihat badai sebagai kendaraan untuk tiba di tujuannya. Dia mengepakkan sayapnya, dia masuk dalam badai itu seketika agak pusing memang. Tapi ketika dia membuka mata, dia melihat tempat yang dia tuju sudah ada di depan. Itulah masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada di dalam zona nyaman ataupun zona yang tidak nyaman, tetaplah konsisten hidup di dalam kebenaran. Itulah orang-orang yang punya karakter. Dan salah satu karakter Yusuf yang sangat luar biasa yang kita perlu contohi adalah dia orang yang tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak pendendam. Nanti kalau Bapak Ibu baca kisah tentang Yusuf ini, ketika akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir, dan saudara-saudaranya yang menjual dia, yang membuang dia, yang mau membunuh dia, yang iri dengan dia datang. Dan apa yang dia mimpi menjadi kenyataan. Mereka sujud menyembah kepada dia tanpa mengenal bahwa ini Yusuf yang tadi mereka jual. Dan ketika mereka tahu itu Yusuf, ketika dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, kisah ini kalau saya baca, bertahun-tahun kita selalu punya bacaan Alkitab dan kita pasti lewati bacaan ini. Tapi setiap kali sampai di kisah ini saya nangis. Hati saya rasanya, wow, ini hati yang seluas samudra. Luar biasa. Gak ada satupun kepahitan di dalam dirinya. Ini rahasia. Ada banyak orang Kristen yang hidup dengan sakit hati, simpan kesalahan orang lain. Kemarin dia ingat, tuh kemarin saya pernah disakiti, rasanya susah untuk dilupakan. Andai kita hidup dengan kesalahan hari kemarin, kita nggak berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Sebab itu, kalau pernah kita mengalami fase-fase di mana kita diperlakukan dengan tidak adil seperti Yusuf, tetaplah miliki hati seluas samudra untuk mengampuni. Itu rahasia untuk saudara mencapai masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dia tidak mendendam, dia tidak sakit hati. Bahkan ketika saudara-saudaranya ketahuan bahwa itu Yusuf, mereka yang takut. Mereka pikir, wow, apalagi ketika papanya meninggal, Yakub meninggal, dan akhirnya mereka saling bicara satu dengan yang lain. Wow, papa udah meninggal, siap-siap kita. Yusuf akan balas dendam. Mungkin dia nggak akan lagi kasih makan, mungkin dia akan bahkan bunuh kita. Tapi saudara dengar perkataan orang yang tidak pernah punya dendam. Dia bilang begini, saudara-saudaraku, memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi bukan kamu yang menyuruh aku datang ke sini. Tapi Allah lah yang menyuruh aku mendahului kamu. Dia percaya dengan Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Tuhan turut bekerja dalam masalah, dalam persoalan, dalam penjualan, dalam keiri hatian dari saudara-saudaranya. Dari masa-masa sulit yang dialami, dia percaya Tuhan ada di sana, Tuhan pegang kendali. Tapi pagi saya bicara tentang kata percaya. Banyak orang Kristen percaya, bilang dia percaya sama Tuhan, tetapi ketika dia mengalami satu fase buruk, dan sepertinya dia nggak bisa melihat Tuhan, dia merasa bahwa Tuhan nggak ada. Dia merasa bahwa dia akan hancur, seperti video tadi pagi yang saya putarkan. Tapi yang saya mau bilang bahwa ketika kita bilang kita percaya sama Tuhan, maka kita yakin bahwa di setiap masalah kehidupan yang kita jalani, ada Tuhan di sana yang akan pegang kendali. Amin. Dan itu akan membuat hati kita tetap bersih, murni di hadapan Tuhan. Kalau kita punya pancaran seperti Yusuf tadi, punya fear of God, punya konsistensi hidup dalam kebenaran, bukan mut-mutan, bukan yoyo, tapi stabil berjalan bersama dengan Tuhan karena percaya. Percaya itu kan mengandung dua makna. Yang pertama, kita pegang sesuatu, kita percaya artinya kita bergantung kepada sesuatu, kita pegang Tuhan. Tapi seberapa mampu kita berpegang kepada Tuhan? Bisa jadi kita akan melepaskan tangan kita dari Tuhan. Tapi arti yang kedua daripada percaya atau pisteo adalah apa? Masih ingat? Tuhan yang memegang kita. Dan kalau Tuhan yang pegang kita, wow, kita aman. Selama kita tidak melepaskan tangan kita daripada tangan Tuhan. Maka saya yakin saudara dan saya akan tiba di pelabuhan kesukaan bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau saudara dan saya matahari yang punya cahaya Tuhan, yang bersinar, karena kita punya Yesus yang ada di dalam kita. Visi dari gereja lokal ini, have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Ketika Yesus ada di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya, maka yang terjadi adalah sekalipun awan gelap, dia nggak mampu menutupi cahaya matahari. Sekalipun Yusuf di rumah Potifar, di tempat perbudakan, sekalipun dia dibuang ke dalam sumur, sekalipun dia ada di tempat-tempat yang tidak menyenangkan, cahaya yang ada pada dirinya nggak bisa ditutupi. Mungkin orang-orang di sekelilingmu tidak selamanya mendukungmu, tapi ketika cahaya Kristus ada di dalam kita, kita akan tetap bersinar. Amin. Kita akan tetap menjadi berkat, kita akan tetap menjadi dampak. Karena apa? Karena kita telah mengalami yang namanya encounter with God. Dan hasil daripada sikap yang Yusuf miliki, karena punya takut akan Tuhan, dan tetap hidup di dalam kebenaran, dalam segala situasi dan segala area, maka dia menjadi orang yang disayang, dipercaya, dan dipromosi. Oleh siapa? Pertama oleh Tuhan. Kalau saudara baca, Tuhan menyertai Yusuf. Berkali-kali Tuhan menyertai Yusuf. Pertanyaannya, berapa banyak yang mau disertai Tuhan? Amin. Kita semua mau disertai oleh Tuhan. Dan dimanapun kita berada, di sini dikatakan tadi ketika dia ada di rumahnya, Tuhan menyayangi Yusuf sehingga papanya pun sayang sama Yusuf.
Ketika dia ada di rumah Potifar, Potifar sayang sama Yusuf. Ketika dia ada di penjara sayang sama Yusuf. Dan terakhir, ketika Yusuf dipromosi, ada di istana Firaun. Alkitab mencatat, Firaun berkata, yang membedakan engkau dan aku hanya tahta ini. Tapi tanpa sepengetahuanmu, gak ada yang bergerak di Mesir. Jadi sesungguhnya penguasa sesungguhnya di Mesir pada masa itu adalah siapa? Yusuf. Karena setiap keputusan yang terjadi di Mesir adalah keputusan Yusuf. Dan raja memberikan cincin meterai di tangan Yusuf. Meterai itu cap. Jadi setiap keputusan yang akan dibuat di Mesir, Yusuf cuma taruh tanda cap. Dan itu terjadi. Itu dilakukan di Mesir. Keputusan Yusuflah yang menggerakkan seluruh Mesir. Wow. Seseorang yang punya masa lalu yang kelam pekat, mengalami fase-fase buruk dalam hidupnya. Tapi saudara bisa lihat masa depannya. Dan dia berkata ketika akhirnya dia diberikan istri, anak seorang imam di Mesir. Saudara tahu anak pertamanya dia beri nama Manasye. Dan arti Manasye adalah apa? Tuhan telah membuat aku lupa. Saudara, masa kecil saya menurut saya sih menyenangkan ya. Perjalanan saya dalam melayani Tuhan fine-fine aja. Tapi di tengah-tengah banyak juga air mata. Di tengah-tengah banyak situasi-situasi yang sangat tidak menyenangkan. Ketika kita membangun gedung ini, wow, begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan saya alami, kami alami, saudara juga pasti mengalami bersama. Dan rasanya kalau lihat ke belakang, saya ingat waktu kita sedang berdoa malam, waktu gedung ini roboh, tiang-tiang pancang itu dicabut, dan uang miliaran dibawa lagi. Wah, rasanya tuh kayak layang-layang putus atau jatuh dari ketinggian. Orang Ambon bilang hati hilang, ya. Wah, ngeri banget Bapak Ibu. Belum lagi dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, orang-orang pergi meninggalkan. Nggak enak banget. Saya itu udah nggak bisa menangis. Yang ada itu suami saya bilang bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan satu ketika waktu kita sedang berdoa, mungkin pada ada yang ingat, kita berdoa di CKF Center satu malam. Dan saya ingat, saya mendapat sebuah penglihatan. Saya melihat, wow, tinggal 2 langkah. Saya melihat taman yang indah banget. Begitu besar taman dan begitu indahnya taman itu. Dan Tuhan bilang, welcome home, mari masuk. Lalu ketika saya mau melangkahkan kaki untuk masuk di taman itu, saya seperti ada yang bilang begini, tengok ke belakang. Dan ketika saya lihat ke belakang, wow, mengerikan. Padang gurun, kering kerontang, menakutkan. Padang pasir jauh terbentang yang gak ada ujungnya, yang sangat menakutkan. Lalu saya bilang begini, Tuhan, wow, ngeri banget. Dan saya sudah sampai di sini, tinggal 2 langkah lagi saya akan masuk di taman yang indah itu. Apakah gereja ini sudah jadi? Belum. Kita masih ada dalam fase-fase yang sangat menakutkan itu. Tapi penglihatan itu saya pegang. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Sebentar lagi, sebentar lagi. Rasanya nggak ada pengharapan, mau dapat uang dari mana. Tapi tetap berharap, tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan yang akan pegang kendali atas semuanya. Dan akhirnya hari ini kita ada di dalam gedung ini. Secara daging, seringkali kalau kita lihat fase-fase hidup kita, tidak selalu menyenangkan. Saya mengalami juga banyak masalah sakit penyakit. Saya pernah vertigo, saya pernah depresi terselubung, saya pernah sakit lutut. Tapi hari ini beberapa kali saya sering bersaksi, khususnya untuk beberapa penyakit yang saya alami instan sembuh, lutut termasuk. Kaki saya kemarin beberapa 2 bulan di Jakarta, saya nggak bisa jalan, bagian dan menurut dokter itu osteoartritis.
Dan mungkin harus suntik, harus apalah. Tapi Tuhan melatih dengan judul ini, Tuhan membuat aku lupa. Sampai saya kasih tema buat diri saya begini, Tuhan, kalau saya sakit apa saja, sakit lutut, sakit kaki, apapun itu, saya selalu bilang begini, saya pasti lupa. Satu waktu nanti saya pasti lupa bahwa saya pernah sakit itu. Saya sakit vertigo, dan kata dokter harus bawa obat Merislon atau Vertigo di dalam tas kemana-mana. Karena tiba-tiba kalau oleng harus minum obat itu. Tapi oleh anugerah Tuhan, sudah lebih dari 4 tahun saya tidak bergantung kepada obat itu. Saya bisa berjalan tanpa harus minum obat itu lagi. Dan saya yakin Tuhan membuat saya lupa. Saya lupa dengan pusing yang dunia berputar yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya lupa dengan gak bisa tidur malam, insomnia tadi. Saya lupa. Ibu Eda tahu ya, sampai bawa saya ke dokter syaraf. Saya pikir dokter syaraf karena apa? Yang orang kena stroke dan sebagainya. Ternyata dokter syarafnya psikiater, saudara. Karena ternyata dokternya bilang saya nggak bisa tidur itu, saya mengalami yang namanya depresi terselubung. Wow, nggak bisa tidur berhari-hari, saudara. Tapi hari ini jangankan taruh kepala di bantal, duduk saja kalau ngantuk langsung tidur. Apa yang saya mau bilang? Apapun masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi hari ini, percayalah, kalau saudara hidup fear of God, kalau saudara tetap konsisten lakukan kebenaran, kalau saudara tetap yakin dan percaya andalkan Tuhan dalam segala situasi apapun, Tuhan akan membuat saudara lupa. Amin. Lupa dengan masalahmu kemarin, pergumulanmu kemarin, pandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, yakin Dia ada di depan. Mana mungkin, mungkin, katakan mungkin, dan pasti bisa. Kenapa bisa? Karena ada Tuhan di sana. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan seperti tadi pagi, kakak boleh siapkan film yang itu sudah? Yang mana? Yang broken. Ya. Mungkin di antara kita ada yang punya hati yang luka, punya kecewa, punya khawatir, punya takut, ya, begitu banyak masalah yang datang dalam hidup kita. Tapi mari malam ini terima kado spesial dari Tuhan. Dan itulah yang akan membuat saudara lupa dengan masalah-masalahmu di hari kemarin. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan ada di depan menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan ketika hati kita disembuhkan, ketika hati kita dipulihkan, maka kita juga harus menjadi agen yang membawa kesembuhan, pemulihan bagi banyak orang yang sedang tidak punya tujuan hidup di luar sana. Boleh ditampilkan videonya? Boleh ini diangkat lampunya. Dia bisa takut, broken heart, hati yang hancur, masalah-masalah yang mereka hadapi.
Tuhan bahagia. Wow, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara lihat apa yang saudara dapat makna daripada film itu. Gak ada yang mustahil selama kita mau kita dipulihkan. Sebenarnya yang gak bikin kita pulih itu kita sendiri. Kita menolak hadiah daripada Tuhan Yesus. Tapi hari ini, tadi pagi saya sampaikan tentang kunci untuk menerima kado istimewa itu adalah percaya, iman. Setiap orang yang percaya kepadanya menerima keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal. Malam ini, mari saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Para pemusik ada di depan. Saya berdoa sebelum tahun ini berakhir. Maka hal-hal buruk yang saudara alami di hari kemarin, jangan dibawa masuk. Kalau ada masalah yang pernah kita alami, biarkan masalah itu cuma di luar kita saja. Amin. Seringkali disampaikan Pastor Luther, kalau ada masalah, biarkan masalah itu di mana? Di mana Bapak Ibu? Di luar. Jangan dibawa masuk kemana? Ke hati. Lalu sakit hati, lalu broken heart seperti tadi. Dan kalau tidak mengalami Yesus, maka selamanya hati itu semakin retak. Tapi malam hari ini, mari kita berdoa minta hati yang baru dari Tuhan. Supaya kita bisa melupakan hari kemarin kita yang buruk. Dan kita boleh menyongsong hari depan yang penuh dengan harapan. Tarapasyata